Hai semuanya, kembali lagi di Podcastel 2021. Jadi, di Podcastel kali ini aku akan membahas kenapa sih kita harus berinovasi dan juga berkreasi di zaman sekarang. Nah, zaman sekarang ini kan teknologi sudah berkembang banget, Far. Dan juga banyak banget platform yang menyediakan wadah buat kita untuk selalu berkreasi dan juga berinovasi. Misalnya aja YouTube. Menurut aku YouTube itu adalah salah satu aplikasi terbesar di mana hampir seluruh pengguna internet pasti menggunakan aplikasi itu. Tapi di zaman sekarang ini masih ada nggak sih orang yang nggak main YouTube? Kayaknya nggak mungkin nggak main YouTube deh, karena zaman sekarang semua orang pasti menggunakan teknologi yang salah. Iya, kan kita sekarang hidup di zaman yang serba canggih. Mengikuti kemajuan perkembangan teknologi itu bukan soal seberapa peralatan teknologi yang kita miliki, namun juga mengharuskan kita untuk terus belajar dan menerima hal baru. Benar banget, kita nggak bisa ngelak lagi tuh, dan semua orang juga dari segala usia harus melek teknologi. Tapi bukan berarti semua orang itu harus memiliki perangkat teknologi yang canggih untuk bisa memahami perkembangan teknologi ini, Sal. Berarti kita bisa mendapatkan informasi dan teknologi itu lewat mana aja. Gak mesti kita harus membeli handphone yang mahal dengan spek yang tinggi supaya kita gak ketinggalan teknologi. Tapi kita bisa mendapatkan informasi dan teknologi itu dari teman-teman, dari internet, dan juga dari buku kan, Far. Nah, aku setuju banget. Dengan standar yang telah berubah dalam kehidupan sosial di era milenial ini, gak ada lagi tuh batasan kita untuk berinteraksi. Semua orang bisa berinteraksi dengan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja dengan mudah sekarang. Itu pendapat yang bagus banget, Far. Jadi kita mulai masuk aja nih ke topiknya. Kenapa sih kita itu nggak boleh ketinggalan teknologi? Karena menurut aku mengikuti perkembangan teknologi itu bisa mengubah hidup seseorang. Kenapa? Ya kalau misalnya kita ketinggalan teknologi, maka kita akan tergerus oleh perubahan perkembangan zaman sekarang. Selain itu, menurut aku juga memiliki keahlian atau skill yang spesifik akan sangat membantu kita bertahan di zaman kayak gini. Bayangkan aja nih, Far, betapa suksesnya kita kalau kita itu bisa berpikir out of the box dan menciptakan sebuah inovasi yang keren. Misalnya aja nih kayak Gojek. Padahal mereka hanya ojek online biasa, namun mereka itu terbantu oleh aplikasi yang dibuat oleh foundernya. Nah, tapi sekarang masih banyak tukang ojek, atau kita bilangnya ojek tradisional lah ya, yang tidak bergabung atau belum bergabung dengan perusahaan ojek online. Padahal kan itu juga memudahkan mereka apabila mereka bergabung untuk mendapatkan orderan, itu jadi mudah. Tapi bukannya itu pilihan masing-masing gak sih, Far, buat join atau enggaknya ke dalam ojek online itu? Iya, itu pilihan mereka yang tidak memiliki skill dalam penggunaan teknologi. Maka dari itu di zaman sekarang kita harus memiliki teknologi dan wawasan, maksudnya memiliki skill dan wawasan teknologi yang luas. Oh, berarti mulai sekarang kita itu udah harus mengubah mindset kita, karena gak ada lagi orang yang buta teknologi. Ya kenapa? Karena kalau kita buta teknologi, kita bakalan tertinggal dalam segala hal. Karena sekecil apapun hal di dunia ini, itu pasti menyangkut dengan teknologi. Misalnya aja nih, Far, ini minuman yang aku beli ini, menurut aku ini adalah sebuah teknologi. Kenapa bisa aku bilang teknologi? Karena di dalam ini kan ada es batu. Menurut aku es batu itu adalah sebuah teknologi yang dimana para pendahulu kita kan mungkin manusia dulu yang menciptakan kulkas. Menurut aku kulkas itu adalah salah satu teknologi. Makanya aku bisa bilang kalau minuman ini adalah sebuah teknologi, Far. Nah, dahulu kan ketika manusia memiliki skill dalam membuat teknologi, mereka mewujudkannya dalam bentuk fisik misal. Tapi sekarang banyak orang-orang juga mewujudkannya lewat berbagai macam media. Contohnya aja Shopee. Saya pasti pakai Shopee kan? Pastilah. Nah, Shopee itu kan sebenarnya sama aja kayak pasar, cuman mereka berbentuk online dan bekerja sama dengan jasa pengiriman. Jadi bisa dikatakan Shopee itu adalah pasar yang mengalami proses modernisasi. Iya sih. Tapi semenjak kenal Shopee nih, aku sekarang jadi lebih boros, Far, karena sering belanja,
benar-benar salut sama foundernya Shopee. Kenapa? Karena menurut aku mungkin aja si foundernya ini terinspirasi dari dari pasar yang kamu bilang tadi, dari pasar, tapi dia memikirkan bagaimana sih caranya kita berbelanja. Cara seorang pembeli ini nih Far, pengen belanja tapi dia itu nggak harus langsung ke pasar. Nah, itu sangat mendeskripsikan sekali sih bagaimana teknologi mengubah hidup manusia zaman sekarang ya. Pada tahun 1700-an atau 1800-an itu pada zaman dahulu ya, masih ada nggak sih teknologi atau udah ada nggak sih teknologi yang bisa mengubah hidup manusia kayak zaman sekarang ini? Ada sih Far. Jadi ini sekitar tahun 1000 ya, sekitar yang tahun yang kamu sebutkan nanti 1700-an, 1800-an. Dan ini cerita yang aku kutip dari Najwa Shihab. Jadi Najwa Shihab pernah bilang ini di YouTube itu bahwa pada zaman dahulu itu ada pelukis yang namanya Ernest Messwar. Jadi Ernest Messwar ini adalah salah satu pelukis yang pokoknya terkenal banget di Prancis. Yang terkenalnya itu ya karena dia itu benar-benar melukis sangat detail seperti aslinya. Jadi dia melukis sangat detail seperti aslinya. Gak hanya manusia gitu yang dilukisnya, tapi juga pemandangan alam, binatang dan lain-lain kayak gitu. Sampai-sampai museum di Prancis itu membuatkan satu wadah khusus hanya untuk memajang hasil-hasil karyanya. Dan otomatis orang-orang sana pasti memuja-muja dia dong. Dan orang-orang sana bilang karir pelukis dia itu nggak akan hilang alias abadi. Tapi itu semua kayak hilang dalam sekejap ketika ada teknologi yang namanya kamera. Nah, menurut aku itu ini adalah salah satu alasan kenapa sih kita itu harus berpacu dengan perkembangan teknologi sekarang. Nah, maka dari itu kita harus mengikuti perkembangan teknologi dan mengasah skill kita agar kita bisa terus berinovasi dan berinovasi di era digital ini, Sel. Karena ketika kita menguasai suatu aplikasi, mungkin besoknya akan ada aplikasi yang baru. Benar. Hari ini kita mempunyai skill dalam teknologi, besoknya pasti akan ada hal baru lagi. Benar. Karena teknologi akan terus berkembang dan teknologi akan terus membuat manusia mudah kan, Sel. Benar. Untuk itu kita harus bisa menyeimbangkan hal itu. Benar. Jadi menurut aku apa yang kamu ungkapkan tadi itu benar-benar realistis sih, karena itu sangat mewakili bahwa skill dan teknologi itu selalu bergandengan tangan. Nah, jadi kata-kata yang kamu ucapkan tadi bakalan aku kutip jadi closing statement aku bahwa ketika kita menguasai suatu aplikasi bahwa besoknya akan ada aplikasi baru lagi kan Far. Dan juga ketika kita menguasai suatu teknologi, besoknya akan ada hal baru lagi, ya kan Far? Nah, maka dari itu terima kasih teman-teman yang udah menonton podcast kali ini. Semoga bermanfaat bagi aku, Farah dan juga kalian. Dan semoga kedepannya kita bisa menjadi manusia yang lebih kreatif di era milenial seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih Farah. Terima kasih semuanya. Dadah.